Perkenalkan, saya Dr. Omasi, saya residen THT dari Provinsi Bali. Pada video ini saya akan sharing atau berbagi ilmu tentang tuli kongenital. Tuli kongenital adalah tuli yang terjadi pada bayi sejak lahir. Artinya, sejak lahir bayi tidak bisa mendengar dengan baik. Sekitar 50% kasus tuli kongenital tanpa faktor risiko yang jelas. Apa aja sih faktor risiko dari tuli kongenital? Secara garis besar, faktor risiko dari tuli kongenital dapat kita bagi menjadi faktor risiko prenatal atau saat janin masih di dalam kandungan, faktor risiko perinatal atau saat proses persalinan, faktor risiko postnatal awal yang terjadi 28 hari pasca persalinan. Riwayat keluarga dengan gangguan tuli kongenital, kelainan genetik menyebabkan organ dari telinga atau saraf pendengaran tidak terbentuk dengan baik atau berfungsi normal, sehingga menyebabkan munculnya gangguan pendengaran. Adanya riwayat infeksi TORS seperti toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex, atau virus infeksi lainnya. Paparan obat ototoksik pada masa kehamilan, paparan zat berbahaya seperti teratogen, alkohol, atau merkuri, dan kondisi khusus pada saat masa kehamilan. Berat badan bayi yang sangat rendah, yaitu di bawah 1.500 gram, asfisia perinatal atau bayi kekurangan oksigen pada proses persalinan. Kondisi kekurangan oksigen ini dapat mengganggu fungsi otak yang bertugas sebagai fungsi pendengaran. Bayi kuning disertai dengan perlunya tindakan transfusi tukar atau darah bayi diganti dengan darah yang sehat. Riwayat trauma saat lahir seperti adanya patah pada tulang temporal, paparan kebisingan yang tinggi seperti bayi dirawat di ruang NICU atau ruang intensif, ventilasi mekanik lebih dari 5 hari, infeksi berat seperti meningitis bakterial, sepsis. Kapan kita curiga anak mengalami gangguan pendengaran? Usia 12 bulan, anak belum bisa mengoceh atau babbling atau meniru. Usia 18 bulan, anak belum bisa menyebutkan satu kata berarti. Usia 24 bulan, perbendaharaan kata anak kurang dari 10 kata. Usia 30 bulan, belum dapat merangkai 2 kata. Penurunan pendengaran, sampai tidak bisa mendengar sama sekali. Jika gangguan pendengaran telat diketahui, anak akan mengalami keterlambatan dalam proses komunikasi, pembelajaran, dan tumbuh kembang. Oleh karena itu, screening pendengaran bayi baru lahir sangatlah penting, terutama pada bayi yang memiliki faktor risiko tinggi. Sekarang di rumah sakit sudah tersedia pemeriksaan OAE dan BERA yang membantu untuk screening pendengaran pada bayi. Dengan pemeriksaan ini, gangguan pendengaran dapat dideteksi lebih awal, sehingga penanganan dapat diberikan sedini mungkin. Ada beberapa pilihan terapi untuk tuli kongenital, antara lain alat bantu dengar, implan koklea, terapi wicara, dan rehabilitasi. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya tuli kongenital antara lain vaksinasi rubella sebelum kehamilan, deteksi infeksi TORS pada saat kehamilan, konseling genetik bila ada riwayat tuli kongenital, menghindari obat-obatan ototoksik. Ingat, deteksi dini merupakan awal tumbuh kembang yang lebih optimal.